wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu ya di ruang Zoom ini yang terhormat Ibu Korprodi S1 yang saya banggakan juga Ibu Yohana Wuri Satwika MPSI Psikolog dan tentunya juga tim saya Ibu Widi Satu, Ibu Dr. Olivia Mulyana Prabandini MPSI Psikolog dan seluruh mahasiswa angkatan 2022. Sambil dicolek-colek ya, yang belum hadir, yang saya banggakan, harapan sukses mulia untuk Anda semua, para apa ini ya, para inspirator, calon mahasiswa inspirator Fakultas Psikologi. Baik, pagi ini, alhamdulillah di hari keberapa Ramadan ya, ini hari kedua, tiga atau dua ya lupa saya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan ya. Memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yu, Anda akan menjalankan sesi akhir dari perkuliahan Anda itu masih di Gasal 2025-2026. Masih satu semester lagi nggih Bu Yu ya. Cuman memang karena nanti tagihan kelulusan Anda itu tugas akhir. Tugas akhir itu ada pilihan Anda akan menyelesaikan skripsi atau menulis artikel atau nanti sebenarnya dari prestasi-prestasi Anda yang sudah dicapai. Sehingga saya pikir penting sejak awal Anda memiliki pemahaman tentang apa itu tugas akhir dan bagaimana sebenarnya dari masing-masing pilihan tugas akhir itu. Sehingga kalau Anda sudah paham sejak awal, Anda bisa mempersiapkan gitu ya, resource Anda, kemampuan Anda, minat Anda, untuk memilih yang mana. Sehingga harapannya Anda sudah bisa membuat plan tuh. Plan, kalau misalnya saya memilih skripsi, persiapannya bagaimana, dan seterusnya milih tugas akhir review, jurnal, artikel, sorry, itu bagaimana. Sehingga harapannya Anda bisa selesai satu semester apapun pilihan Anda. Sehingga Anda bisa lulus tepat waktu. Matur nuwun ke Bu Yo yang sudah menyiapkan meluangkan waktu ya, Bu WD 1 dan pada Anda mahasiswa ini menunjukkan kesungguhan Anda untuk insya Allah Anda semua lulus tepat waktu ya. Karena kalau tidak lulus tepat waktu, ini kasihan Bu Yo pusing. Fakultas juga pusing karena nanti 2023 500. 500 gitu ya. Ini kerja keras luar biasa. Alhamdulillah kerja keras keren untuk kita semua. Itu saja dari saya. Monggo nanti disimak secara seksama dalam tempo yang tidak sesingkat-singkatnya. Ya singkat-singkatnya tapi menyimaknya secara berkualitas ya. Ditanyakan monggo kepada Bu Yu. Monggo Bu Yu, saya serahkan kembali ke Bu Yu untuk menjelaskan tentang tugas akhir. Dan ini juga sebenarnya menjadi sebuah kebijakan dari UNESA ya, Pak Rektor juga sangat sangat mengawal memberikan pilihan kepada mahasiswa. Nanti izin Bu Yu, proses selanjutnya Anda tetap akan diberikan penguatan scientific writing, bagaimana sebenarnya kekuatan dari masing-masing pilihan Anda. Kemudian nanti eh, Anda akan kami minta setelah Anda dapat penguatan kedua, ini sosialisasi awal dari prodi, kemudian yang kedua penguatan scientific writing-nya, kemudian nanti setelah yang ketiga Anda akan kami minta untuk mengisi G-form gitu ya, kira-kira gambaran pilihan Anda kemana, skripsi, menulis artikel atau jenis tugas akhir yang lain. Itu nggih. Terima kasih, selamat berproses, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, namo budaya. Matur nuwun Bu Yu, Bu Oli. Ya, terima kasih banyak Bu Dekan sudah memberikan sambutan dan juga penguatan untuk teman-teman angkatan 2022. Ya, em, izin selanjutnya saya langsung mulai saja untuk kegiatan pengarahan hari ini. Akan saya tampilkan pada slide. Teman-teman dipersilakan menyimak, gitu ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan juga bisa ditulis di kolom chat, atau kalau mau disampaikan secara langsung, nanti kita ada sesi tanya jawab di sesi akhir, begitu ya.
Nah, ini agendanya hari ini. Tadi sudah diberikan arahan, kemudian akan ada penjelasan terkait jenis tugas akhir. Kemudian nanti juga akan saya sampaikan terkait dengan pedoman yang kita gunakan dan persyaratannya. Setelah itu akan ada penjelasan terkait pengisian Google Form gitu. Em, nah, ini untuk rencana tugas akhirnya. Jadi tugas akhir ini adalah gong begitu ya dari masa studi Anda gitu karena setelah Anda belajar teori-teori selama 4 semester gitu ya 5 semester dengan nanti semester 7 kemudian nanti di sekarang Anda masih magang begitu ya 2 semester magang maka kemudian di akhir nanti Anda akan membuat tugas akhir sebagai syarat begitu ya sebagai syarat untuk bisa lulus dan mendapatkan gelar espesi begitu. Nah, tugas akhir ini kalau sebelum-sebelumnya hanya berupa skripsi yang kemudian juga diminta untuk dipublikasikan. Tetapi seiring dengan berjalannya perkembangan begitu ya, UNESA memberikan berbagai pilihan sebagai konversi tugas akhir. Jadi yang pertama Anda bisa memilih nanti tetap mengerjakan skripsi seperti yang dilakukan oleh sebagian besar kakak-kakak kelas Anda di tahun-tahun yang sebelumnya, angkatan-angkatan yang sebelumnya. Nah, skripsi ini berupa tulisan ya, nanti ada pedomannya. Intinya berupa tulisan terkait hasil penelitian Anda. Ini bisa disesuaikan dengan bidang-bidang peminatan Anda. Boleh disesuaikan dengan magang, sebaiknya ya, sebaiknya sesuai dengan magang, tetapi kalaupun tidak juga tidak masalah. Yang penting tagihannya adalah hasil penelitian. Nah, kemudian yang kedua, Anda boleh tidak menulis skripsi, tetapi Anda bisa menggunakan artikel ilmiah yang standarnya minimal Sinta 2. Nah, ini buat Anda yang memang dari awal menyukai dunia penelitian, sudah pernah melakukan riset ya, biasanya misalnya join ke risetnya para dosen atau join di kelompok-kelompok riset di luar program studi. Misal Anda yang dulu pernah MSIB gitu ya, ada studi independen yang riset gitu ya. Itu mau diteruskan, mau dibuat menjadi artikel ilmiah dan standarnya Sinta 2 itu boleh nanti akan digunakan sebagai pengganti dari skripsi. Itu akan menjadi salah satu jenis tugas akhir. Syaratnya eh, jurnalnya diterbitkan di Sinta 2 minimal, jadi boleh di Sinta 1, di Scopus dan di atasnya, begitu ya, tidak boleh di bawahnya. Kemudian syarat utamanya adalah Anda sebagai penulis pertama dan penulis kedua adalah dosen pembimbing. Nah, ini untuk yang memang suka riset dan sudah pernah punya pengalaman sehingga biasanya akan lebih mudah atau lebih cepat begitu ya. Jadi bisa jadi artikel ilmiah ini lebih cepat nanti selesainya dibandingkan dengan skripsi, tetapi dengan persiapan-persiapan yang matang begitu. Nah, kemudian ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga ini adalah ketika Anda mengikuti satu turnamen, kejuaraan, lomba, PKM, PMW atau apapun em, yang tingkatnya nasional, kejuaraan apapun yang tingkatnya nasional, nanti di pedoman itu ada panduannya lomba-lomba apa saja yang bisa disetarakan, gitu ya. Nah, hasil lomba ini, jadi lombanya ini harus tingkat nasional minimal atau di atasnya seperti internasional dan harus eh, juara 1, 2, 3 begitu. Nanti Anda bisa cek di panduan. Nah, kalau Anda mempunyai sertifikat dan bukti bahwa Anda memenangkan turnamen atau kejuaraan dan lomba tersebut, maka itu bisa disetarakan menjadi tugas akhir juga dengan syarat Anda tetap menulis artikel gitu ya, tetapi tidak dipublikasikan di jurnal Sinta pun tidak apa-apa. Tapi tetap ada tulisan yang nanti akan dipublikasikan dan dinilai. Nah, ini akan lebih sederhana dan lebih apa namanya mudah dibuat gitu ya, karena ini akan didasarkan pada kegiatan Anda. Misal Anda memenangkan lomba panjat panjat tebing internasional gitu ya. Nah, kan tidak ada kaitannya dengan skripsi atau dengan apa namanya?
bidang-bidang psikologi misalnya, secara langsung tidak ada kaitannya ya. Tetapi Anda bisa menuliskan misal motivasi atlet panjat tebing ketika mengikuti kegiatan lomba apa gitu. Nah, intinya nanti kegiatan Anda itu harus dirupakan menjadi karya tulis yang dipublikasikan begitu. Nah, jurnalnya bebas, standarnya lebih rendah daripada yang poin 2 karena memang yang dinilai adalah hasilnya, hasil lombanya. Jadi ini tiga bentuk yang bisa dipilih, gitu ya. Nah, pilihan-pilihan ini diberitahukan lebih awal kepada Anda ketika Anda masih di semester 6, supaya Anda punya banyak waktu untuk berpikir, ya, menimbang-nimbang kalau misalnya saya memilih nomor satu, memilih nomor dua, tiga, dan seterusnya, kemudahannya apa, kesulitannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Anda yang ingin cepat, berarti Anda bisa memilih yang mana. Anda yang ingin hasil yang maksimal, misalnya Anda mau skripsi yang maksimal harus seperti apa, mau artikel Sinta 2 yang maksimal seperti apa. Itu Anda harus berpikir strateginya mulai dari sekarang. Nah, dengan pemilihan yang lebih awal dan persiapan yang lebih awal, kami berharap nanti teman-teman ini bisa mulai nanti ya untuk proses awal proposal tuh di semester depan setelah Anda selesai magang. Mungkin nanti kita hitung jumlah SKS-nya dulu karena jumlah SKS-nya juga belum pasti. Nanti di semester 7 itu bisa mulai proposal minimal tuh 2 SKS karena kan sekarang dipisah. Kalau dulu tuh 6 SKS, kalau untuk skripsi sekarang dipisah menjadi 2 proposal dan 2 tugas akhirnya. Sehingga minimal di semester 7 Anda ambil yang 2 dulu. Nah, nanti kalau misalnya kita hitung-hitung ternyata diprogramkan cukup 24 itu cukup 6-6-nya sekalian, nanti bisa kita eh, jadwalkan untuk tugas akhirnya di semester 7. Tetapi eh, paling lambat di semester 8. Jadi harapan kami di semester 7 sudah matang proposalnya bisa dipresentasikan, kemudian nanti di awal semester 8 itu sudah mulai bisa sidang dan penyelesaian. Sehingga harapannya lulusnya itu di semester 8. Itu apa namanya harapannya gitu ya. Kalau bisa lebih cepat lagi lebih baik. Nah, ini persyaratannya. Anda bisa mengambil skripsi sesuai dengan panduannya UNESA. Itu adalah ketika Anda sudah menyelesaikan 100 SKS dengan IPK minimal 2,5 dan sudah menyelesaikan mata kuliah metode penelitian. Nah, jadi kalau Anda 2022 sepertinya dulu masih terpisah kuanti dan kuali. Begitu ya. Terus kemudian Anda juga harus sudah lulus TPKI dengan minimal C. Jadi METPEN dan TPKI ini minimal C. Nah, untuk Anda yang pernah cuti sebelumnya, jadi misalnya dulu pernah cuti di 5, cuti di 4, atau di semester ke sebelum-sebelumnya, itu kemungkinan kemungkinan kurang dari 100 SKS ketika nanti semester 7 atau ada mata kuliah yang inti ini yang menjadi syarat ini Anda harus mengulang karena tidak sampai C, maka itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPA. Begitu ya. Apakah memungkinkan misal semester depan Anda masih harus magang gitu ya karena kemarin yang semester 5 cuti gitu. Apakah memungkinkan sambil magang sambil proposal gitu ya. Karena misalnya programnya 20 SKS magang 2 proposal begitu. Maka Anda merasa bisa tetapi tetap harus dikonsultasikan. Misal sanggup apa tidak dengan beban yang cukup berat gitu ya atau ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi sekali lagi, apabila Anda pernah cuti di semester-semester sebelumnya, mohon dikonsultasikan terlebih dahulu untuk pengambilan atau pemrograman mata kuliah skripsi ini. Jadi tugas akhir ini, baik untuk 2 yang proposal atau seminar dan 4 yang penyelesaian tugas akhirnya. Gitu. Oke, sampai di sini. Setelah ini akan ada pengisian Google Form begitu ya. Nah, pada Google Form ini nanti Anda harus mengisi kalau kalau dulu kita namakan rumpun ya, teman-teman. Sekarang kita namakan kelompok riset gitu. Kelompok riset ini Kelompok riset ini pada prinsipnya sama seperti rumpun, adalah pengelompokan-pengelompokan bidang-bidang peminatan yang sama
gitu. Nah, nanti saya kasih lihat contohnya juga. Nah, dari satu kelompok riset yang dipilih, ini nanti Anda diberikan kesempatan untuk memilih 3 dosen dalam kelompok riset yang sama, gitu ya. Jadi misalnya nanti ada kelompok riset yang arahnya psikologi perkembangan misalnya. Nah, maka yang Anda pilih tiga-tiganya harus pada kelompok riset yang sama. Dan judul yang Anda tuliskan itu juga harus pada kisaran atau kelompok peminatan yang sama atau kelompok riset yang sama. Topiknya itu sama-sama di bidang psikologi perkembangan. Begitu. Jadi tidak boleh Anda memilih 3 dosen ini dari lebih dari satu kelompok riset. Misal Anda memilih 2 yang PIO, terus kemudian satunya yang perkembangan. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, ini nanti yang Anda pilih ini akan menjadi pertimbangan bagi prodi untuk pemilihan atau penempatan DPS. Jadi sekali lagi diperhatikan bahwa ini hanya akan dijadikan pertimbangan, tidak mutlak. Ketika misal Anda memilih di psikologi klinis begitu ya, rumpun-rumpun apa riset-riset klinis, kemudian pasti akan dapat dosen yang A, B, C sesuai pilihan Anda. Bisa rumpunnya akan tetap di klinis, tetapi dosennya nanti akan disesuaikan dengan load yang dipilih gitu. Jadi misalnya kalau Anda memilih dosen yang sudah dipilih oleh banyak orang, kemudian topik Anda tidak terlalu sesuai, nanti Anda akan dipilihkan ke dosen rumpun klinis yang lain. Kira-kira begitu. Oke, untuk tugas akhirnya, pedomannya bisa dilihat di website. Kemudian untuk topiknya juga akan ada di website ya, untuk Google Form-nya maksud saya. Sebentar. Nah, untuk tampilannya, apakah sudah bisa terlihat kuesioner pemilihan TA Gasal 2025-2026? Sudah Sudah Ibu. Ibu. Sudah Bu. Oke. Nah, di kuesioner ini terlebih dahulu Anda perlu melihat kelompok riset dosen Fakultas Psikologi tahun 2025 pada link ini. Nah, kalau dibuka, linknya akan eh, mengarah pada PDF seperti ini. Ini adalah kelompok riset yang dibentuk di Fakultas Psikologi. Nah, ada 5 kelompok riset. Yang pertama adalah kelompok riset psikologi pendidikan dan evaluasi dalam komunitas. Nah, ini Anda bisa baca apa namanya detail dari deskripsi kelompok riset ini mengarah kemana. Nah, kemudian di situ ada nama-nama dosen beserta dengan keahliannya atau kepakarannya. Nah, Anda bisa lihat kalau misalnya topik skripsi atau tugas akhir atau artikel yang mau Anda tulis itu ke arah mana disesuaikan dengan yang ada di dosen-dosen ini, maka Anda pilih. Begitu ya, pilih nama dosen yang sesuai. Nah, nggak mungkin ada yang tidak benar-benar sesuai, tetapi ketika itu mirip ya silakan dipilih yang sesuai saja ya. Kemudian ini yang klinis ke arah kesehatan mental, psikologi positif, cyber psychology, psikologi lingkungan dan digital well-being. Kemudian yang industri organisasi, nama kelompok risetnya Talent and Organization Agility atau TOA. Kemudian untuk yang perkembangan, risetnya di kelompok risetnya bernama Family Lifespan Adaptive Mentorship dan Empowerment. Ini berkutat pada psikologi perkembangan, kemudian keluarga, riset-riset terkait perilaku-perilaku pengasuhan begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada riset terkait dengan psikologi olahraga, eh, individual differences atau perbedaan individu, psikologi kognitif, dan riset-riset terkait latihan-latihan, misalnya mental training dan lain sebagainya. Nah, jadi sebaiknya Anda, ketika Anda punya satu minat tertentu, dicek
gitu ya. Adanya tuh di kelompok riset yang mana, kemudian baru Anda cari dosen yang sesuai, begitu ya. Nah, dari 31 dosen psikologi yang available untuk membimbing hanya 23 ya. Nanti Anda bisa lihat pada pilihannya. Nah, di pilihan ini hanya ada 23 dosen yang memang tahun 2025-2026 itu bisa membimbing skripsi. Begitu ya. Jadi kalau nama dosennya tidak ada pada pilihan ini berarti tidak bisa dipilih. Begitu ya. Jadi ketika melihat mencocokkan dengan yang tadi tersedia di KR dicocokkan juga dengan yang ada di Google Form. Begitu. Nah, untuk pengisian ini tidak perlu terburu-buru begitu ya. Jadi nanti kami akan umumkan dalam beberapa waktu lagi, misal pengisiannya berapa lama, kapan mulai diisi, nanti menunggu instruksi terlebih dahulu ya. Karena masih ada beberapa yang perlu kami sesuaikan. Tapi kira-kira nanti isi Google Form-nya akan seperti ini. Tetapi untuk mulai pengisian, linknya nanti akan saya sebar ketika eh, apa namanya sudah waktunya. Begitu. Nah, sekarang bisa pikir-pikir, dipertimbangkan pemilihannya dulu, pemilihan jenis TA-nya mau seperti jenis yang mana, dan kemudian memilih ke peminatan apa dan dosen siapa. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebelum sesi tanya jawab dimulai. Mungkin ada tambahan dari Bu Dekan, Bu Wede, atau Bu Mimbar mungkin? Oke, saya Oh, nambahkan. Bu Dewi. Oke, oke. Iya, Bu Alif, monggo. Oke. Yang terhormat Bu Dekan, Bu Yohana, Bu Mimbar sebagai UPM. Jadi yang terkait dengan prestasi itu mungkin tadi ya Bu Yohana ya, bahwa ketika prestasi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yohana. Nah mungkin yang terkait dengan prestasi itu bisa konsultasi lebih lanjut ya Bu Yohana ya. Jadi Ya. mungkin kalau yang tadi Bu Yohana sampaikan kan lebih banyak kepada yang arahnya riset baik itu yang nanti akan memilih tugas akhir atau yang akan memilih artikel gitu ya. Nah, kalau yang prestasi itu nanti lebih lanjutnya bisa konsultasi langsung dengan Bu Yohana gitu. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Olive. Nah, jadi teman-teman untuk terkait dengan prestasi, ini Anda bisa lihat pedomannya di website ya. Ada judulnya di website itu, Anda bisa website kita psikologi itu ada pedoman tugas akhir gitu ya. Terus Anda bisa eh, download di situ, dicek di halaman. Di halaman ini terakhir-terakhir ini. Hmm. Di lampiran-lampiran. Ini eh, nanti ada eh, jenis-jenis lomba apa saja yang bisa disetarakan dengan tugas akhir, gitu ya. Nah, nanti ketika Anda misalnya punya sertifikat apa, itu bisa dikonsultasikan dengan DPA atau dengan saya langsung bisa. Jadi Anda ke saya bawa sertifikatnya, atau misalnya tidak berupa sertifikat, misal berupa medali, itu biasanya juga ada keterangannya ya. Nah, ini di halaman 46, misal ada PKM, Anda pernah ikut PKM, itu kalau belum pernah dikonversikan, misalnya konversi ke magang atau yang lainnya, itu bisa PKM, kemudian PMW, ini syaratnya lolos di mana? Ada yang lolos pendanaan, ada yang harus juara satu, ada yang harus PIMNAS gitu ya. Untuk lomba, ada yang juara satu, dua, tiga, tapi ada juga yang bisa disetarakan hanya yang juara satu saja. Gitu ya, nanti Anda lihat di panduan ini. Begitu. em, ada lagi mungkin yang perlu ditambahkan mungkin dari Bu Dekan? Iya, oke. Izin Bu Yu, nanti
ini Anda sudah mengisi ya. Kemudian nanti kira-kira di seperti yang saya sampaikan tadi di bulan apa akan ada pelatihan gitu ya, penguatan untuk scientific writing, itu tentang skripsi, gambarannya seperti apa. Mungkin sebagian besar sudah tahu ya gambaran umumnya. Sama artikel penulisan artikel itu seperti apa. Nanti akan detail disampaikan sehingga in case setelah mendapatkan pengayaan secara detail seperti itu, Anda mungkin akan berubah lagi, itu tidak masalah gitu ya. Tapi itu setidaknya menjadi data bagi kami, gambaran bahwa Anda prefernya lebih banyak kemana. Itu kemudian nanti terkait kelompok riset tadi sudah disampaikan Bu Yu. Meskipun nanti secara fisiknya masih akan ada beberapa perubahan, tapi tidak akan bergeser terlalu jauh dari yang sudah disampaikan Bu Yu. Bu Yohana ya, Bu Yu itu nama gaul, nama panggilan kesayangan saya, Bu Yohana. Itu saja ya. Oh ya, ada Bu Mimbar, matur nuwun Bu Mimbar sudah bergabung. Itu saja Bu Yohana, Bu Olive dan Bu Olivia dan Bu Mimbar. Ya, terima kasih banyak Bu Dekan tambahannya. Baik, kalau ada pertanyaan, monggo teman-teman rekan-rekan angkatan 2022 bisa menulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk membuka mikrofon dan menanyakan apabila ada pertanyaan. Oke, Adi, silahkan 22F. Baik, Ibu Yohana, terima kasih telah memberikan kesempatan. Jadi gini, Bu, untuk tugas akhir tadi kan ada pilihan, tiga pilihan ya, Bu. Ya, Nanti akan ada kuota atau ini yang bagian ini akan, yang rumpun ini akan banyak sekian atau bagaimana ya, Bu? ya. Em, Terkait dengan kuota, seperti yang saya tuliskan tadi, ini akan diolah lagi oleh Prodi hasil dari peminatan yang Anda tulis di atau datanya Anda masukkan ke Google Form tadi akan diolah oleh Prodi untuk dilihat proporsinya seperti apa. Tetapi tentu ada kuota ya, dan masing-masing kelompok riset itu juga mungkin nanti akan berbeda. Ya, ada kuota seperti itu. Baik, berarti yang dilihat nanti bisa dari nilai kita di KHS-nya berapa untuk di rumpun tersebut, begitu ya, Bu? Ya, Maksudnya ya kriteria agar kita dapat masuk di rumpun tersebut. eh, akan ada pembobotan ya Mas dari nilai, kemudian dari kesesuaian topiknya. Jadi kalau misalnya Anda memilih itu kan topiknya sesuai apa enggak, itu juga akan kita lihat dari situ juga. Jadi tidak semata-mata hanya dari nilai saja. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, kemudian Nindya Wahyu, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait yang tugas akhir nomor 1, yaitu skripsi. Berarti kalau kita sudah, misalnya sudah memilih skripsi, jadi kita tidak perlu publish artikel jurnal atau bagaimana ya, Bu? Atau hanya skripsi saja? Ya, em, sampai dengan panduan yang terakhir, syarat untuk lulus itu adalah ketika mahasiswa menulis skripsi ya, dia tetap harus mempublikasikan artikelnya. Eh, tidak ada batasan untuk apa namanya jurnal yang dituju. Artinya tidak harus jurnal bersinta. Jurnal nasional apapun itu bisa. Kemudian di tempat kita juga ada jurnal karakter, itu tujuannya untuk menampung publikasi tugas akhir mahasiswa yang berupa skripsi. Sampai di tahun ini, tahun 2025. Begitu. Nah, memang ada kemungkinan gitu ya, ada wacana untuk kalau yang skripsi tidak wajib publish artikel, tapi sampai sekarang aturannya belum disosialisasikan, artinya belum keluar secara resmi. Jadi sampai ada panduan yang baru, ketika Anda menulis skripsi ini buat teman-teman 2022 yang memilih skripsi tetap harus mempublikasikan artikelnya. Tetapi di jurnal yang
di jurnal bebas, tidak ada standar untuk akreditasi jurnalnya. Begitu ya, Mbak, bisa dipahami? Baik, Ibu dapat dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Fania Sahira, silahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, untuk yang G-form tadi itu kan saya udah punya gambaran buat ambil salah satu ya Bu ya. Terus untuk yang kelompok riset itu, tadi saya lihat ada satu dosen yang cocok gitu sama yang mau saya lakuin. Nah, kalau misalkan kita milih dosen itu, kata Ibu tadi kan belum pasti. Mungkin nggak kayak saya tuh bisa kelempar ke dosen lain gitu, Bu. Jadi bukan dosen yang saya pilih itu yang jadi pembimbing saya. Terima kasih, Bu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa itu pilihan dari Anda begitu ya. Kami akan mencoba menyesuaikan lagi apakah memang benar-benar topik yang Anda mau tulis itu sesuai dengan keahlian dosen tersebut gitu. Nah, tetapi sekali lagi ada kuota, ada namanya dipilih itu bisa jadi ada yang mungkin terpusat pada beberapa orang begitu ya itu nanti kemudian akan dibagi. Jadi kalau ditanya apakah ada kemungkinan untuk dilempar ke dosen lain tidak sesuai dengan pilihan Anda, tentu saja ada kemungkinan tersebut. Tetapi akan tetap pada apa namanya kelompok yang sesuai lah gitu kira-kira. Rumpun atau kelompok riset yang sesuai. Oke, begitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Bu Yu mungkin menambahkan ya Bu Yu. Ya, silakan Bu. Jadi yang terkait dengan dosen itu kan ada pilihan berikut topiknya itu sampai 3 gitu ya. Jadi nanti ketiga dosen itu diisilah dengan nama yang sama gitu ya. Karena ada dari sebelum-sebelumnya kan mahasiswa ada yang sampai menulis ada 3 pilihannya diisi, tapi diisi dengan nama yang sama gitu ya. Jadi untuk mahasiswa nanti untuk 3 pilihan itu ditulis dengan nama dosen yang berbeda begitu. Nah, untuk topiknya itu bisa disesuaikan dengan kelompok risetnya masing-masing. Terima kasih, Bu Yo. Ya, terima kasih Bu Alif. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi tidak boleh menulis tiga-tiganya itu sama karena oh saya tuh sudah niat sama dosen itu harus yang itu. Jadi tiga-tiganya kemudian diisi yang sama gitu ya. Nggak boleh begitu ya karena itu gunanya untuk eh, memilih gitu. Jadi harus tiga-tiganya di pilihan yang berbeda. Ya, silakan apabila masih ada pertanyaan. Ini Anda semuanya sedang di ini sepertinya ya, ada yang masuk magang di hari Sabtu sambil sambil melakukan proses magangnya ya. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Michelle, tanyanya lewat chat. Untuk topik TA ini nanti akan menentukan kita masuk di kelompok riset yang mana. Apakah nanti jika dalam prosesnya ada perubahan topik atau judul, kita akan dipindah ke kelompok riset lagi atau bagaimana? Ya, nanti kita akan coba carikan. Jadi misal Anda tidak bisa masuk ke kelompok riset atau memilih dibimbing oleh dosen yang Anda pilih gitu ya. Nah, nanti kita akan coba sesuaikan. Anda akan mungkin saja dipindahkan ke kelompok riset lain, tetapi dicarikan di kepakaran dosen yang sesuai. Kayak misalnya topik tentang positif psikologi, ya itu ada di klinis, ada juga di perkembangan. Nah, mirip-mirip gitu ya. Nanti coba kita akan sesuaikan begitu. Jadi kalau ditanya apakah ada kemungkinan dipindah di kelompok riset lain, sebisa mungkin tidak, tetapi masih ada kemungkinan ketika nanti kita lihat jumlah dari eh, pemilihan kepada salah satu kelompok riset itu terlalu banyak, jadi mungkin saja bisa dipindah. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, sama-sama Michelle. Oke, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Nah, Masih ada ya, silakan Jason. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ingin memastikan Bu, berarti tadi kan untuk total
tugas akhir itu sekitar ada 6 SKS. Berarti secara keseluruhan kalau mahasiswa mau ambil skripsi itu sudah dipastikan harus 8 semester ya, Bu. Ya, bagaimana? Maaf, kurang jelas. Eh, Untuk tugas akhir, kalau misalnya ngambil skripsi, itu berarti kan total SKS-nya ada 6 SKS. Ya, Sedangkan untuk lulus itu kan total 144. ya. Berarti kalau mahasiswa memilih tugas akhir skripsi, pasti 8 semester ya Bu, nggak bisa 7 semester gitu. Iya, kalau di Anda ini kan nanti programnya itu di 7 itu baru terkait dengan jumlah SKS ya. Anda kan sekarang ini baru 120 ya, kalau nggak salah ya. 120 atau 100 berapa belas gitu ingat saya. Nah, itu harus jumlahnya nanti 144 untuk lulus dan di program yang apa di kurikulum angkatan Anda ini masih punya tanggungan mata kuliah sekitar 18 SKS plus skripsi. Jadi memang dari sisi program ya Anda nanti di semester 7 itu baru 2 SKS untuk seminar proposal dan 4 SKS-nya di semester 8. Begitu. Jadi memang semester 8 baru bisa lulus, tetapi masih dimungkinkan awal semester 8. Jadi wisudanya ikut yang awal-awal kalau cepat ya, itu masih mungkin, masih mungkin. Tapi tetap 8 semester. Bisa dipahami ya, Jason? Siap, bisa dipahami. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi masih ada yang di chat ya. Jika kita memilih menulis artikel Sinta 2, apakah ada Sempro dan Semhas? Nah, untuk yang jurnal Sinta 2 dan juga eh, apa namanya? Artikel yang dari konversi prestasi itu nanti tetap ada Sempro, tetapi tidak ada Semhas. Adanya penilaian dari tim penilai. Nah, untuk yang Sinta 2 dan juga untuk yang lomba ini nanti salah satu tim penilainya itu adalah Korprodi dan dekanat gitu. Jadi Anda hanya akan dapat pembimbing, nanti pengujinya bukan dosen pembimbing lain tetapi dekanat khusus untuk yang jurnal Sinta 2 dan artikel hasil prestasi. Tapi kalau yang skripsi akan diuji oleh dua penguji lain. Yang mungkin juga salah satunya adalah pimpinan juga. Begitu ya. Jadi tetap ada sempro tetapi tidak ada seminar hasil, hanya ada penilaian artikel. Begitu. Kemudian untuk Elsa pertanyaannya apakah dosen pembimbing skripsi dengan dosen pembimbing akademik harus berbeda atau diperbolehkan sama? Ini nanti settingan dari kami ya, pembagiannya dari kami, tetapi tidak ada ketentuan harus sama atau harus berbeda. Bisa jadi sama, bisa jadi beda juga gitu. Tapi boleh-boleh saja kalau misalnya Anda kebetulan memilih dosen DPA Anda yang topik risetnya sesuai dengan eh, skripsi yang mau Anda tulis atau artikel Anda tulis, boleh-boleh saja. Ada lagi yang mau tanya? Michelle, masih ingin tanya? Silahkan. Iya Bu, izin bertanya. Sebelumnya suara saya jelas Bu. Ya, bisa jelas. Nah, tadi Ibu menyebutkan soal yang SKS di semester 7 ya Bu ya. Yang Ya, 6 di keduanya itu proposal di semester 7 dan 4-nya di semester 8. Berarti di semester 7 ini kita akan tetap ada mata kuliah ya Bu. 18 SKS itu atau bagaimana? iya, sesuai dengan programnya. Jadi kalau Anda ingat sosialisasi waktu Anda dari semester 4 mau ke semester 5, itu saya dengan tim kurikulum mensosialisasikan program magang, itu saya menampilkan eh, daftar kurikulumnya begitu ya. Jadi karena Anda itu digeser magangnya dimajukan ke 5 dan 6, maka di semester 7 itu Anda harus menyelesaikan kuliah untuk beberapa mata kuliah. Nah, jumlahnya ya sekitaran itu 16 sampai 18 SKS. Perkiraan jumlah SKS-nya seperti itu. Nanti mendekati ini akan saya apa namanya? Saya beri informasinya ya terkait dengan mata kuliahnya. Kira-kira Baik Bu, begitu? terima kasih. Ya, bisa dipahami ya.
Jadi nanti di semester 7 itu Anda masih kuliah sekian belas SKS plus sempronya, mempersiapkan proposalnya. Sehingga nanti di 8 itu murni 4 SKS, tinggal skripsi aja. Apa namanya? Tinggal sidang hasilnya aja, baik itu skripsi atau tugas akhir yang lain. Berlian Fitriani, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya ini terkait pemilihan kelompok riset untuk skripsi. Nah, itu apakah harus sama sesuai rumpun yang telah kita ambil dan dikonversi atau kita bebas bisa ngambil kelompok apa saja, Ibu? Terima kasih. Ya, tidak ada ketentuan, boleh Anda memilih kelompok riset apapun. Kalau Anda mau menyamakan, oh misal kemarin saya magang dua-duanya pendidikan-pendidikan begitu ya. Nah, terus sekarang saya mau pendidikan lagi, boleh. Kemarin 2 kali pendidikan-pendidikan waktu magang, terus sekarang saya milihnya mau yang klinis, boleh juga. Jadi tidak ada ketentuan. Nah, sarannya memang sebaiknya ini ya bisa bisa linear ya, tetapi tidak apa-apa karena memang capaian di S1 itu belum kepada salah satu keahlian tertentu. Jadi masih S1 tuh psikologi umum begitu ya. Jadi tidak mengarah kepada keahlian tertentu, tetapi boleh kalau misalnya Anda berminat pada satu peminatan tertentu. Begitu ya. Jadi bebas. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang masih ingin bertanya? Bisa di kolom chat ataupun diajukan secara langsung. Oke, nanti semua keterangan akan di-share lewat website ya, baik panduan, kalau panduan sudah ada di website karena dari tahun lalu, nanti link untuk Google Drive akan saya share di website, nanti saya sampaikan di grup kalau sudah, kemudian liputan terkait dengan kegiatan hari ini juga ada di website, sekaligus dengan link rekaman dari Zoom ini. Jadi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sifatnya dasar, kayak misalnya, oh tadi sudah dijelaskan tapi lupa gitu ya, nanti bisa disimak lagi di rekaman YouTube, nanti saya lampirkan juga PowerPoint-nya. Tetapi ketika masalahnya itu lebih detail, misalnya terkait peminatan Anda, terus kemudian terkait apa namanya kekhususan-kekhususan misalnya jumlah SKS dan lain sebagainya, bisa langsung ke saya atau ke DPA kalau diperlukan. Begitu ya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, kemudian saya pengumuman juga terkait dengan magang ya. Jadi kalau misalnya di libur Lebaran ini terlalu banyak libur sehingga di SIM MBKM itu mungkin logbook Anda akan sedikit berkurang begitu ya. Itu bisa disiasati dengan belajar secara mandiri, begitu ya, atau mengganti pada waktu-waktu yang lain, begitu. Silahkan didiskusikan dengan supervisor lapangan di tempat Anda magang begitu ya. Nanti silakan dihitung juga supaya di akhir Juni gitu ya. Harapannya di akhir Juni itu sudah selesai 900 jam sesuai dengan apa namanya persyaratan magang atau persyaratan di SIM MBKM. Nah, untuk yang approval saya sebagai korprodi masih berproses, jadi mungkin nggak perlu ditanyakan. Nanti kalau sudah selesai dan perlu konfirmasi akan saya sampaikan bahwa saya sudah selesai mengapprove. Kalau ada yang belum bisa hubungi saya. Tapi sampai sekarang approval saya sebagai korprodi masih masih berproses ya, karena masih banyak juga yang belum melampirkan syarat yang sesuai. Oke, saya rasa itu pengumuman tambahan saya terkait magang, eh, pengarahan untuk skripsi dan pemilihan tugas akhir sudah bisa kita selesaikan. Terima kasih atas kehadiran Bu Dekan, Bu Wede, dan Bu Mimbar sebagai UPM. Terima kasih juga kehadiran rekan-rekan mahasiswa 2022. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini bisa lebih memperlancar proses penyelesaian studi teman-teman sekalian. Ya, saya rasa cukup bisa saya akhiri. Terima kasih. Selamat eh, siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.